Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Halid dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, kelas C, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang subfilum Uniramia yang diampu oleh Bapak Dosen Ilyas H. Husain, SPD, MPD. Pada materi ini akan membahas tentang subfilum Uniramia yang di dalamnya akan membahas yang pertama, karakteristik Uniramia, yang kedua, klasifikasi Uniramia, kemudian insekta Uniramia, yang di dalamnya akan membahas yang pertama, karakteristik insekta, yang kedua, klasifikasi insekta, yang ketiga, siklus hidup insekta, yang keempat, peranan insekta. Karakteristik Uniramia. Ciri-ciri utama dari Uniramia: 1. Tubuhnya simetri bilateral. 2. Bentuk tubuh bervariasi dari bulat, panjang, dan tipis. 3. Tubuh dibagi menjadi kepala dan batang atau kepala, dada, dan perut. 4. Sepasang antena dan rahang dan 1 atau 2 pasang maskila. 5. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, usus lurus, dan anus. 6. Memiliki trakea bercabang dan sepasang spirakel pada setiap segmen. 7. Jenis kelamin terpisah dengan fertilisasi internal. 8. Sebagian besar hidup di daerah terestrial, beberapa di air tawar, dan sangat sedikit yang hidup di daerah laut. 9. Eksoskeleton terdiri dari kitin. Klasifikasi Uniramia: terdapat Onychopora, Diplopoda, Cyphalopoda, Pauropoda, Symphilia, insekta. Onychopora atau beludru cacing adalah karnivora invertebrata terestrial yang hidup di kayu membusuk dan sampah daun di hutan tropis dan subtropis di belahan bumi selatan dan sekitar khatulistiwa. Diplopoda atau yang dikenal dengan luwing atau kaki seribu merupakan kelas dari filum Uniramia. Sangat berpengaruh dalam rangkaian ekologi, bisa dikatakan sebagai dekomposer. Anggota Chilopoda ini sering disebut hewan berkaki 100 atau centipeda. Bentuk tubuhnya pipi memanjang serta bersegmen-segmen. Pada setiap segmen terdapat sepasang kaki, kecuali pada segmen di belakang kepala. Pauropoda kecil, panjang kurang dari 2 mm. Identifikasi spesies sangat sulit karena perlu memeriksa spesimen khusus yang disiapkan di bawah mikroskop pada perbesaran tinggi. Symphyla kecil, buta, serta dapat berjalan cepat melimpah di tanah dan hutan sampah. Symphyla umumnya putih, namun isi usus berwarna gelap sering dapat dilihat melalui dinding tubuh. Insekta. Serangga disebut pula insekta, dibaca insekta, berasal dari bahasa Latin insectum, sebuah kata serapan dari bahasa Yunani entomon, terpotong menjadi beberapa bagian, adalah salah satu kelas vertebrata di filum Arthropoda yang memiliki eksoskeleton berkitin. Karakteristik insekta. Struktur tubuh terbagi menjadi kepala, antena, mata, mulut, toraks atau dada, sayap, kaki, abdomen atau perut. 1. Kepala. Kepala pada hewan insekta memiliki fungsi yang sama dengan fungsi kepala pada hewan-hewan yang bersimetri bilateral lain pada umumnya. Kepala tersusun atas mulut, organ-organ sensoris, dan otak yang merupakan sistem saraf pusat dan pusat memori. 2. Antena. Antena pada insekta bervariasi bentuknya, dengan fungsi sebagai alat sensor. Fungsi antena pada insekta merupakan alat perasa dan bertindak sebagai organ-organ pengecap, organ pembau, serta organ untuk mendengar. 3. Mata. Sebagian besar insekta dewasa dan banyak nimfa mempunyai sepasang mata majemuk dan 3 okeli atau ekolus, mata sederhana.
Mata majemuk adalah kompleks dan berubah-ubah atau bervariasi. Secara umum, mata majemuk ini adalah besar dan terletak secara dorsolateral atau bagian atas samping pada kepala. 4. Mulut. Bagian mulut insekta tersusun atas labrum, sepasang mandibula, sepasang maksila, labium, dan hipofaring. Bentuk mulut pada insekta berdasarkan tipe makanan yang dikonsumsi insekta itu sendiri. 5. Toraks atau dada. Toraks merupakan takma atau segmen lokomotor tubuh, dan toraks mengandung tungkai-tungkai dan sayap-sayap. Toraks terdiri atas 3 ruas, bagian anterior protoraks, mesotoraks, dan bagian posterior metatoraks. 6. Sayap. Sayap-sayap insekta adalah pertumbuhan-pertumbuhan keluar dari dinding tubuh yang terletak pada dorsolateral antara notum dan pleura. Mereka timbul sebagai pertumbuhan keluar seperti kantung, tetapi bila berkembang dengan sempurna, maka akan berbentuk gepeng dan seperti sayap dan diperkuat oleh suatu deretan rangkaian-rangkaian sayap. 7. Kaki. Tungkai atau kaki merupakan salah satu embelan pada toraks insekta selain sayap. Tungkai insekta terdiri atas beberapa ruas atau segmen. Ruas pertama disebut kokas atau kosa. Ruas kedua disebut trochanter atau trochanter. Ruas ketiga disebut femur. Ruas keempat disebut tibia. Ruas terakhir disebut tarus. 8. Abdomen atau perut. Abdomen pada insekta primitif tersusun atas 11-12 ruas yang dihubungkan oleh bagian seperti selaput atau membran. Jumlah ruas untuk tiap spesies tidak sama. Pada insekta primitif atau belum mengalami evolusi, ruas abdomen berjumlah 12. Sistem organ. 1. Sistem respirasi. Insekta adalah hewan aerobik, yaitu membutuhkan oksigen dan membuang CO2 sebagai hasil respirasi sel. Udara masuk melalui spirakel yang mempunyai diameter kurang dari 1 mm. Trakea berhubung langsung dengan jaringan yang melakukan respirasi dan sel-sel yang mereka catu. 2. Sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan terutama terjadi di dalam migut, di mana sel-sel menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan juga menyerap makanan yang sudah dicerna. Fat body mempunyai berbagai fungsi metabolik, yaitu untuk metabolisme karbohidrat, lipid, dan senyawa-senyawa N. 3. Sistem ekskresi. Ekskresi yaitu proses pembuangan limbah hasil metabolisme dari dalam tubuh, terutama senyawa N, untuk mencegah keracunan, mempertahankan Na+, Kh+, dan Cl- yang terbatas dalam makanan atau hilang karena berdifusi ke dalam lingkungannya pada insekta air. 4. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulator pada insekta terdiri dari jantung yang hanya merupakan pembuluh dorsal dengan pergerakan peristaltik untuk memompa darah atau hemolimf. Hemolimf pada nimfa dan imago mempunyai proporsi kurang dari 20% berat tubuh, sedangkan pada larva berbadan lunak proporsi hemolimf lebih besar, yaitu 20-24% berat tubuh, dan berfungsi juga sebagai skeleton hidrostaltik. 5. Sistem endokrin. Pusat endokrin di mana hormon diproduksi oleh neuronal, neuroglandular, glandular, ovarium, dan beberapa jaringan yang khusus untuk suatu pengaturan endokrin. 6. Sistem sensori. Signal yang diterima insekta bisa berupa stimuli mekanis, termal, kimia, penglihatan, atau bayangan. 7. Sistem reproduksi.
Golongan insekta umumnya berkembang biak dengan seksual dan fertilisasi terjadi secara internal. Insekta menarik lawan jenis dengan berbagai macam cara, seperti dengan warna, yaitu pada kupu-kupu, suara pada jangkrik, atau dengan bau menyengat. Klasifikasi insekta. Berdasarkan ada atau tidak adanya sayap, insekta digolongkan ke dalam dua subkelas. 1. Apterygota. Karakteristik utama dari Apterygota merupakan insekta primitif tak bersayap, contohnya seperti di gambar. 2. Pterygota. Pterygota adalah subkelas dari insekta yang termasuk insekta bersayap. Kelompok ini juga mencakup ordo insekta yang secara sekunder tidak bersayap atau kelompok insekta yang nenek moyangnya pernah punya sayap, tetapi itu telah kehilangan mereka sebagai hasil dari evolusi berikutnya. Pterygota terbagi menjadi dua, yaitu Endopterygota dan Exopterygota. Endopterygota terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Coleoptera, yang kedua yaitu Neuroptera, yang ketiga yaitu Hymenoptera, keempat Diptera, 5 Lepidoptera, 6 Siphonoptera. Exopterygota terbagi menjadi 4. Yang pertama, Isoptera, 2, Orthoptera, 3, Hemiptera, 4, Homoptera. Siklus hidup. Siklus hidup adalah suatu rangkaian berbagai stadia yang terjadi pada seekor insekta selama pertumbuhannya sejak dari telur sampai menjadi dewasa. Perkembangan pasca embrionik atau perkembangan insekta setelah menetas dari telur akan mengalami serangkaian perubahan bentuk dan ukuran hingga mencapai insekta dewasa. Diketahui ada 3 tipe metamorfosis insekta, yaitu 1. Tidak mengalami metamorfosis atau ametabola. Perubahan struktur tubuh pada insekta ini hampir tidak kelihatan, sehingga seringkali disebut juga tidak mengalami metamorfosis. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Perkembangan insekta ini berupa secara bertahap dalam bentuk keluarnya dari telur sampai bentuk dewasa. Bentuk pradewasa disebut nimfa, mempunyai kebiasaan serupa dengan yang dewasa. 3. Metamorfosis sempurna. Perubahan struktur tubuh pada insekta ini sangat besar dari berbagai stadium. Insekta ini dianggap orang sebagai insekta yang maju perkembangannya dalam sejarah evolusi insekta. Peranan insekta. 1. Insekta sebagai agen penyerbukan bunga. 2. Insekta sebagai makanan. 3. Insekta sebagai penghasil produk. 4. Insekta sebagai musuh alami. 5. Insekta sebagai pemusnah gulma. 6. Insekta sebagai pengurai. 7. Nilai keindahan dan pembelajaran. 8. Nilai ilmiah insekta. Baiklah, itulah pembahasan dari materi Subphylum Unimaria Insecta. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.